Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Excellent, masih excellent. Haleluya. Kita akan doakan untuk istri kami, Ibu Febe, yang besok jika Tuhan izinkan akan di laser dari katarak. Ya, apa saudara mau doakan? Kedua, kita mau doakan untuk pemilu. Mau doakan untuk pemilu? Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Pertama-tama kami bawa Ibu Febe, Ibu Gembala yang besok akan dilaser dari kataraknya. Kami tahu tidak akan ada hal yang berbahaya karena semuanya Tuhan yang memegang. Tangan dokter itu juga dipegang oleh Tuhan. Dan kami di hadapan Engkau seperti biji matamu yang berharga. Terima kasih, semuanya akan berjalan dengan baik operasi itu. Dan supaya dengan mata yang jernih kami akan lebih melayani Tuhan lagi. Terima kasih untuk pemilu juga. Engkau sudah mengetahui siapa yang akan menjadi presiden di Indonesia. Kami doakan terus ya Bapak, sebab sejarah Indonesia tidak akan meleset daripada kasih karunia Allah. Pada akhir zaman ini Tuhan juga akan menyediakan kegerakan yang dahsyat di Indonesia. Sehingga bangsa-bangsa yang dari luar akan datang untuk melihat, untuk mengalami, untuk diisi dengan kebenaran firman Allah, diisi dengan kuasa Allah. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Perlu saya tambahkan tanggal 14 nanti 2 minggu lagi akan ada seorang hamba Tuhan namanya Bapak Pendeta Suhandoko dari Jakarta akan melayani saudara di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara masih tetap hati hamba belas kasihan. Ini adalah pelajaran yang ke-18, tapi pelajaran yang keempat untuk belas kasihan. Ada 3 poin, saya akan bagi 3 poin. Poin yang pertama, ya tentang belas kasihan itu sendiri. Sebetulnya apa itu belas kasih? Apa? Ada yang bilang itu simpati. Betulkah belas kasihan itu adalah simpati? Tidak selalu. Apa sebabnya? Simpati dari teman-teman Ayub itu menghasilkan perdebatan dan bukan belas kasihan. Dari Ayub pasal 2 sampai pasal 41 itu penuh dengan perdebatan. Yang satu ngomong begini, yang B ngomong begitu, yang C ngomong begini, Ayub ngomong begitu. Ya, sebab itu hanya simpati. Kalau Anda memiliki belas kasihan dari Tuhan, Anda tidak akan berdebat. Anda akan menunjukkan belas kasihan itu. Lebih dari itu tidak. Nah, simpati dari teman-teman Ayub ini menghasilkan perdebatan. Belas kasihan tidak akan menghasilkan perdebatan. Orang dunia
bisa punya simpati, tapi orang dunia tidak bisa punya belas kasihan. Kata belas kasih, kasih itu, belas itu welas. Kalau di Surabaya saudara beli mangga misalnya, 10 biji dikasih satu lagi, ekstra, tidak usah bayar. Yang ke-11, welas. Welasasi artinya berkasihan. Ya, berkasihan. Nah, belas kasih. Siapa kasih itu sebetulnya? Allah. Jadi tidak mungkin ada orang menerima belas kasih yang secara utuh kalau dia belum membuka hatinya lebar-lebar untuk Allah masuk di dalam dia. Bagaimana Allah bisa menghasilkan belas kasihan melalui dia, sedangkan dia sendiri orang itu belum membuka pintu hatinya untuk terima Yesus. Jelas saudara? Jadi simpati itu beda dengan belas kasihan. Ya. Tahun lalu, saya pikir saudara juga tahu semua, orang-orang muda sedang menciptakan hits yang terkenal, itulah lagu tentang cinta. Bagaimana? Orang muda betul? Lagu tentang benci, tentang cinta. Wah, seluruh Indonesia menyanyi, sampai di lorong-lorong juga menyanyi. Ya, walaupun tidak bisa seluruhnya dari A sampai Z, pokok cintanya itu yang disebut-sebut sama dia. Orang muda haus cinta, betul? Loh, kok tidak ada jawaban? Orang tua haus cinta, betul? Ya, betul, bukan bentul. Tanpa kasih, hidup ini tidak ada artinya. Orang muda juga perlu cinta, bukan cintanya dunia, tapi cintanya. Sekarang tahun lalu ramai sekali tentang cinta. Sekarang saya tidak pernah dengar lagi, tak terdengar. Itulah sifat daripada kasihnya dunia. Ya, saudara, simpati. Satu waktu saya mengadakan kebaktian rohani di Samarinda berapa tahun yang lalu. Ada seorang saudara, dia bukan orang Kristen, dia orang Buddha. Dia sangat antusias dan dia bantu panitia apa saja. Ya, dan dia juga ikut duduk di situ dengan firman Tuhan. Pada waktu kami mau pulang kembali ke Makassar, dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya ini orang Buddha, saya bukan orang Kristen. Tapi mengapa saya ada di sini sementara KKR berapa hari? Ya, dan saya juga bantu panitianya karena saya simpati sama Bapak Paulus Yeditya. Simpati. Tapi begitu saya pulang kembali ke Makassar, tidak tahu kedengarannya bagaimana. Tidak kedengaran lagi. Berarti dia belum sampai kepada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Sekalipun punya SIM. Jadi hati-hati. Jangan kalau orang punya simpati, saudara anggap itu belas kasihan. Ya. Kita mesti berhati-hati dalam hal-hal seperti ini. Nah, saya ada satu pertanyaan. Mengapa Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan? Mengapa? Karena Allah tahu bahwa Ayub sanggup menjalani. Bukan sanggup dengan kekuatan sendiri, tapi sanggup dengan kasih karunia Allah. Dan karena Allah melihat bahwa Ayub sanggup menjalani hidup itu, maka Tuhan izinkan ya peristiwa-peristiwa yang membuat bulu kuduk berdiri. Ya. Tapi sekalipun dia mengalami begitu banyak tantangan-tantangan, dia tetap setia, dia tetap tekun, dia tetap sabar. Apa artinya ini? Artinya dia sanggup dengan kesanggupan Allah untuk menjalani hidup itu dan memikul beban-beban itu. Dia tetap menjadi penyembah Tuhan. Istrinya bilang, sudah bunuh diri aja sebelum itu kutuki Allahmu. Mana Allahmu? Kalau ada Allahmu, katanya Allahnya Israel, ada Allahnya yang dahsyat. Supaya dia beralih menjadi penyembah iblis atau sebagainya. Tapi tetap tidak, dia tetap penyembah Tuhan. Dan Ayub juga penuh ucapan syukur kepada Allah. Ini hal yang pertama. Sudah bisa baca di situ. Angka Roma 1, belas kasihan apakah itu?
Yang B, simpati teman-teman menghasilkan perdebatan. Itu bisa ditulis, menghasilkan perdebatan. Kasih itu tidak menghasilkan perdebatan. Bisa dibantu ya. Menghasilkan perdebatan. Nomor 2, mengapa Tuhan izinkan Ayub menderita? Oleh karena Allah tahu bahwa Ayub sanggup menjalaninya, bukan karena kesanggupannya dia, tapi karena kasih karunia yang setinggi percobaannya dia. Ya. Ayub tetap setia. B, nomor 2B. Tetap tekun, tetap sabar dan sebagainya. Nah, ini satu contoh yang luar biasa. Saya mau lanjut sekarang bagian angka Romawi 2. Masalah bukan tanda kelemahan. Masalah bukan merupakan tanda kelemahan dari orang itu, tetapi tanda kekuatan. Tanda kekuatan. Haleluya. Di mana sih itu kelihatannya tanda kekuatan dari Ayub? Mari kita baca di dalam Ayub 1 pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22. Ayub pasal yang pertama ayat 21-22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, dengan telanjang aku lahir. Ada bayi di sini lahir bawa cincin. Ini mah oleh-oleh untuk mama. Dari akhirat kembali ke akhirat. Tidak ada. Semua bayi lahir bagaimana? Telanjang. Bagaimana? Telanjang. Apa ada yang pakai strik? Apa ada yang pakai dasi? Atau ada yang pakai kacamata? Tidak ada. Itu bayi berbahaya. Mesti diperiksa. Kacamatanya dari mana? Dari UFO? Nah, kekuatan Ayub itu ada pada pasal 1 tadi ayat 21-20. Lagi sekali tolong bacakan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Ya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya, artinya dia tidak bisa membawa emas peraknya, mobilnya, bodyguardnya semua dibawa serta tidak. Bawa satu orang aja tidak bisa, apalagi begitu banyak sekali. Terus Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan tidak boleh mengambil. Begitu kalau kita manusia ya. Beri boleh Tuhan, berikan banyak-banyaknya uang. Ya, asal jangan uang palsu. Tetapi Tuhan yang mengambil, seringkali manusia berontak. Kenapa Tuhan sudah memberikan ini sana dia ambil kembali seperti Ishak. Ya, lahirnya sudah susah payah, mesti tunggunya sampai 25 tahun. Sekarang sudah lahir umur 10 diminta oleh Tuhan. Ya, kayaknya Tuhan itu begitu kejam. Tidak, dia tidak. Dia hanya mau mentes apakah Abraham percaya terus. Walaupun 10 tahun belum lahir anaknya, 20 tahun belum lahir, 25 tahun baru lahir. Dan Allah melihat dari kejauhan, dia sanggup menjalani itu. Karena dia bukan karena dia orang yang hebat, dia sanggup karena dia mengandalkan kepada Tuhan. Saudara, saya sering berbicara tentang Roma 8 ayat 28. Allah bukan cuma menyertai kita, Allah turut bekerja. Dan tahukah saudara, kalau saudara sukses bukan karena saudara sendiri, Tuhan turut bekerja. Dan bagiannya Tuhan turut bekerja itu mungkin 75%, 50-70%. Bagian kita cuma 25%. Kita sudah sorak-sorai, kita sudah menjadi sombong. Tuhan ketawa dari atas. Nah, hasil yang terbanyak ini adalah aku turut bekerja bersama kamu. Aku bantu kamu, aku dukung kamu, aku dan sebagainya. Kalau ada orang mau bikin susah, aku bela kamu.
Bukan cuma itu, tapi turut bekerja. Katakan kiri kanan, apakah Tuhan turut bekerja dalam hidup Anda? Ya. Ya, jangan kecap-kecap saja ya. Ayat 22 lagi sekali. Dalam kesemuanya ada Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak berbuat dosa dan dia tidak menuduh Allah mengerjakan sesuatu yang kurang patut. Ini luar biasa. Disinilah kekuatan daripada Ayub. Kekuatan atau kelemahan kita itu ada pada mulut kita, pada perkataan kita. Sebab itu Petrus memberikan nasihat, hati-hati, sebab lidah itu menguasai baik hidup maupun mati. Ada orang yang mestinya belum mati tapi jadi mati karena perkataannya dia sendiri. Ya, jadi kita mesti berhati-hati dalam hal-hal seperti itu. Perkataan ayat 21-22 ini tadi, ini perkataan seorang yang kuat. Bukan kuat secara fisik, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam imannya. Ya, kalau sudah kena percobaan, sudah bilang segala puji bagi Tuhan. Sudah bisa memuji Tuhan. Bahwa Allah yang memberi, Allah yang mengambil, puji Tuhan. Itu berarti saudara kuat. Tidak perlu minta lisensi atau diploma, kuat. Tidak perlu. Allah yang menilai. Tapi kalau Anda seperti orang Israel yang ngomel, padahal setelah itu ditolong Tuhan, ada mujizat Tuhan, ngomel lagi kalau ada percobaan yang lain lagi. Mereka tidak mau belajar dari yang lalu-lalu. Mereka tidak mau dikuatkan dari segala percobaan yang lalu. Pernahkah Tuhan mengizinkan Israel jatuh di dalam percobaan tanpa Tuhan tolong? Tidak, Tuhan tetap tolong. Amin. Tuhan tetap tolong saudara dan saya. Walaupun kita mengatakan, ya mana? Kalau Tuhan bilang Tuhan turut bekerja, mana? Kita seringkali tanya mana. Itu tanda daripada orang itu ragu. Orang itu tidak mengerti waktunya Allah. Allah mengatakan yes, bukan berarti besok terjadi. Bisa saja besok terjadi. Atau minggu depan, atau bulan, atau 25 tahun lagi seperti Ishak. Atau 10 tahun lagi seperti gereja ini. Bisa mengerti? Segala sesuatu berjalan menurut kehendak Allah. Dan menurut waktu daripada Allah. Kalau kita menyanyiakan waktu, kita akan kehilangan waktu. Dan sudah perhatikan, banyak manusia bisa kehilangan ini, kehilangan itu, bisa dapatkan kembali. Tapi kalau kehilangan waktu, saudara tidak bisa mendapatkan kembali waktu. Sudah hilang, lenyap. Tidak ada lonceng yang bisa jalan muter-muter gitu, ya. Muter ke kanan, kembali muter ke kiri, muter ke kanan lagi. Itu berarti waktu yang diputar itu tidak ada sebetulnya. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap menghargai waktu yang Allah berikan. Sebab Allah memberi kepada kita, Allah mendengar dan Allah menjawab doa kita menurut segala sesuatu terjadi, menurut waktunya Allah. Amin. Setuju dengan saya? Oke, setuju. Saudara, cirinya orang yang lemah iman itu suka mempertanyakan firman. Mempertanyakan Tuhan. Mana Tuhan? Mempertanyakan. Ya, dalam Rom 10 ayat 13 dikatakan percobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tetapi sekarang kenapa kok begitu berat? Nah, mana kekuatannya? Orang-orang itu selalu mempertanyakan di mana Tuhan pada saat mereka berada dalam percobaan. Saudara, marilah jangan kita mempertanyakan setiap kali mempertanyakan firman, membimbangkan firman. Ya, Roma 8 ayat 28 katanya Allah turut bekerja. Mana sekarang? Saya kerja setengah mati, tidak cukup lagi uangnya setiap bulan dan sebagainya. Karena Anda bekerja dengan kekuatan Anda sendiri, maka Allah lepaskan dan Allah melihat saja dari surga karena Allah tidak dibutuhkan oleh manusia. Selama Tuhan Yesus tidak dibutuhkan, dia tidur di buritan. Bukan karena dia suka menidur, bukan. Tapi dia tidak bangun kalau manusia itu tidak butuh, merasa butuh, perlu. Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi inilah kekuatan daripada Ayub. Dan inilah kelemahan dari orang Israel. Selalu bersungut.
Ya, dalam 1 Yohanes 4 bagian C angka 1 bagian. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan roh yang ada dalam kita adalah lebih besar daripada roh yang ada. Ya, tapi dipertanyakan lagi, kalau memang lebih besar, kenapa saya kok mengalami begini? Begitu. Mengapa saya ditipu orang? Berapa ratus juta, berapa M? Nah, mempertanyakan kembali itu tanda kelemahan manusia. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu tidak perlu kita koreksi. Firman itu mengkoreksi kita, bukan kita mengkoreksi firman. Salah sama sekali. Ya, puji Tuhan. Satu waktu saya dengar orang mengomel karena percobaannya berat. Ya, dan berkata begini. Katanya rencana Allah itu damai sejahtera. Kenapa saya kok tidak damai? Rumah tangga saya kacau dan sebagainya. Ya, rencana Allah damai sejahtera bagi orang yang butuh sama Tuhan. Kalau saudara membutuhkan Tuhan, saudara akan diberikan damai sejahtera. Sesuai dengan kerinduan kita, Tuhan tidak memberikan sesuatu seperti babi. Memberikan sesuatu yang babi itu kalau dikasih mutiara, serang dia congornya, hidungnya yang bikin di sini, bergantungan di sini cincinnya. Tidak, dia tidak peduli itu. Maka dia bilang ini apa nih hal yang aneh yang baru saja. Dia injak-injak kemudian dia menerobos kepada orang yang membawa itu. Jadi saudara, Tuhan itu mau supaya kita percaya. Amin. Lantas iblis datang bilang, percaya, terus percaya sampai kapan? Sampai mati. Itu kata-kata kelemahan. Kalau saudara ambil itu dan saudara suarakan itu kepada orang lain dan orang itu jadi lemah, saudara tanggung jawab juga. Jangan selalu mengeluarkan perkataan yang melemahkan orang yang dengar. Melemahkan istri, suami, melemahkan anak-anak kita. Ya, atau melemahkan siapapun. Tuhan. Marilah kita dikasih mulut yang begitu bagus, ya, yang laki juga begitu bagus. Saya tidak tahu saya bagus apa tidak, terserah sama Tuhan. Walaupun saya tidak pakai lipstick, kadang-kadang ada laki-laki pakai lipstick, tidak puas jadi laki mau jadi perempuan. Yang perempuan, aku kok jadi perempuan ya, aku lebih senang jadi laki ya. Kenapa? Begitu kacau manusia. Kenapa? Karena kehilangan tujuan hidup. Betul? Kalau dia tahu tujuan hidupnya dia apa, dia akan kejar terus dengan mengandalkan Tuhan sampai dia keluar sebagai pemenang. Ya, puji Tuhan. Nah, lanjutnya nomor 2 bagian A. Ternyata cobaan Ayub itu berat. Berat. Meliputi berapa bidang? 3 bidang. Apa saja itu? Keluarga, anak-anak, bisnis, kesehatan. 3 bidang. Bayangkan. Sekaligus menyerang kepada Ayub. Ya. Pertama, mula-mula anaknya mati semua, 10 orang anaknya. Mungkin dengan mantu-mantunya juga. Ya. Kemudian bidang yang keluarga tadi yang pertama. Yang kedua, bisnisnya dirampok habis-habisan. Kita boleh baca dalam Ayub pasal 1, pasal 2 di rumah. Ya. Habis keledainya, kudanya, dombanya berapa puluh ribu ekor, habis semua. Belum sembuh lukanya menghadapi kematian 10 anak. Disusul dengan hal yang lain, bisnisnya dihancurkan oleh iblis. Yang bidang yang ketiga apa? Kesehatan. Ya, jadi saya bilang Tuhan, apakah saya ini seperti Ayub? Kau mau uji saya? Jadilah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan merasa perlu baik, sebab apa yang saya pikir baik belum tentu Tuhan baik. Tuhan mungkin bilang, oh ini tidak baik, ini pikirannya Paulus ini dia punya tujuan lain. Harus Tuhan memberikan sesuatu yang tujuan yang benar,
kepada kita. Nah, Ayub mengalami 3 bidang percobaan. Kita ini seringkali baru 1 bidang sudah teriak-teriak, oh Tuhan, engkau di mana? Ada di sorga. Kenapa? Ya, mari. Ayub berapa bidang? 3 bidang. Saudara berapa bidang? Kena percobaan berapa bidang? Ada yang bilang setengah. Kurang dari 1. Ya. Saudara, marilah. Ketika saya kena percobaan saya percobaan yang berat, mula-mula saya tidak bisa mengucap syukur. Ya, rasanya mulut ini ada bandrolnya, tidak bisa dibuka. Ya, tidak dibuat-buat. Ya, itu kenyataannya seperti begitu. Tidak bisa mengucap syukur. Untung saya tidak ngomel sama Tuhan. Tuhan, untung, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada saya. Di dalam mulut kita, dalam perkataan kita, di situ kekuatan kita, atau sebaliknya di situ kelemahan kita. Dan manusia berbantah-bantah dengan Tuhan seperti Ayub ini, berbantah-bantah dengan 3 saudaranya, temannya. Setelah memang satu kenyataan bahwa lebih mudah khotbah daripada praktek. Tapi setelah saya menekuni, saya mengkoreksi dan saya merendahkan diri kepada Tuhan, akhirnya bisa mengucap syukur. Ya. Kemudian ada suara Roh Kudus bilang, ini yang namanya apa yang mustahil bagi Allah, tidak mustahil bagi Paulus Yedidia. Kalau kamu bisa mengucap syukur kepada aku. Mau mengucap syukur? Ya, itu penting sekali. Ya. Ternyata saudara, khotbah itu lebih gampang daripada praktek. Makanya banyak khotbah tidak punya kuasa. Karena yang khotbah itu orangnya tidak praktek. Bicara soal sabar, dia tidak sabar. Bicara soal tekun, dia tidak tekun. Dia cuma ngobrol tekun di khotbah. Tapi hidupnya sehari-hari di rumah beda jauh dengan apa yang dia ajarkan kepada umat. Itu sama seperti orang itu mendustai umat. Betul? Salah atau tidak? Mendustai. Kalau saudara hidup di rumah A, sekarang saudara khotbahnya B atau C, saudara mendustai mereka atau tidak? Kita mesti sabar. Saya sabar. Saya basah roh. Tapi di rumah maki-maki orang. Maki-maki anjing kongkongnya. Kita mesti belajar, saudara ya. PKS, ini bukan partai, bukan ya. PKS. Haleluya. Tadi saya bicara soal itu. Ya, semua kita mesti belajar. Ya, saudara, yang berikutnya bicara soal percobaan. Apa sih perlunya percobaan itu datang kepada kita? Kalau Ayub tidak kena percobaan 10 anak mati, kan lebih bagus. Kenapa 10 seperti sudah janjian barengan, 1, 2, 3 mati semuanya, mati moko. Ya, Ayub, saya bayangkan Ayub jalannya linglung sudah. Tapi Ayub ternyata tidak lemah. Dari mana kita bisa tahu? Perkataannya ayat 21 pasal 1, ayat-ayat terakhir. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Puji Tuhan. Mana ada orang betul? Mungkin teman-temannya bilang ini Ayub sudah stres, sudah gila. Stadium 4 mungkin. Tidak, dia masih sadar. Sadar. Apa faedahnya untuk kita dicoba? Supaya kita ingat Tuhan. Supaya kita takut akan Tuhan. Sudah tidak takut akan Tuhan sebelum kena percobaan. Supaya timbul rasa butuh sama Tuhan. Kalau kena percobaan aja merasa butuh. Kalau diberkati tidak merasa butuh. Ya, supaya dia dekat. Dekat, jangan jauh. Jangan jauh, dekat. Supaya dia cari. Cari apa? Kerajaan sorga dengan segala Siapa dia?
Yesus, supaya kita mencari Yesus. Katanya Yesus lebih dulu yang mencari kita. Ya, setelah Tuhan mencari dan menunggu, saatnya kita sekarang mencari Tuhan. Tapi ketika kita mencari Tuhan, itu bukan pertama. Tuhan lebih dulu cari kita. Kalau saya bisa mencari Tuhan, itu karena Tuhan cari saya lebih dulu. Dan di dalam rancangan damai sejahtera dia, wah ini ada orang namanya Paulus Yedidia. Nah ini, nanti tinggalnya dari Surabaya pergi ke Makassar. Pimpin jemaat di situ, Petra. Ya itu sudah ada Facebook yang lebih dahsyat daripada Facebooknya saudara. Tuhan Allah kalau pinjam saya tahu, ini Paulus Yedidia. Ini pendeta Laoli. Ya, tapi di Nias ada banyak Laoli lah. Loh, saya ketawa, Laoli itu apa? Marga, Laoli. Banyak Laoli di sana. Banyak ya, puji Tuhan. Nah, itulah faedahnya datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Tadinya tidak bisa hancur hati, angop. Apa itu angop? Ya, menguap, bukan orangnya yang menguap. Cari Tuhan, tadinya cari dukun, cari paranormal. Yang satu tidak mempan, yang kedua tidak mempan. Ya. Sekarang ketika Tuhan hukum dia mulai cari Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya, sebab kita mesti sadar bahwa di balik semua peristiwa itu, Allah ada di balik semua peristiwa itu. Di balik tsunami, siapa yang menggerakkan air laut berjuta-juta ton air untuk menyiram, menghabisi nyawa manusia? Itu Allah. Kenapa Allah kok kejam ya? Tidak. Dia sudah membuat satu jadwal waktu. Kalau toh pada akhirnya Tuhan kirim air bah, Kejadian 6, itu karena manusia sudah terlewat, sudah keterlaluan. 120 tahun dijaga, ditunggui oleh Allah supaya mereka bertobat. Bertobat? Tidak. Jadi kalau Allah menjatuhkan hukuman air bah, air tsunami seperti itu, Tuhan salah atau tidak? Salah atau tidak? Kenapa? Karena dia sudah berjanji 120 tahun yang lalu. Melalui siapa? Nabi Nuh. Dan ketika setelah 120 tahun tidak ada satu orang, perhatikan, satu orang yang bertobat pun tidak ada. Binatang-binatang yang bertobat, makanya dimasukkan, selamat semua manusia. Jadi saya anggap itu sangat keterlaluan. Tuhan disuruh nunggu 120 tahun. Bukan hari, bukan bulan, bukan minggu. Tapi kenyataannya tidak ada satu orang manusia yang bertobat. Dari mana kita bisa tahu itu? Yang naik, yang masuk di Bahtera itu cuma 8 orang. Ayub, maafkan. Nuh, istri, 3 anak, 3 istri. Bukan 1, 3 istri, bukan. 1. Jadi 8. Hanya 8. Gedungnya besar, Bahtera besarnya seperti di atas bukit. Lebih besar lagi. Ya, ini lebih besar daripada. Apakah demikian? Apakah mereka ditunggu? Mereka ditunggu sama Tuhan. Tapi mereka tidak peduli sampai air bah datang baru peduli, baru cari Tuhan, baru nangis-nangis, baru hancur hati, baru basah roh. Tapi semuanya sudah terlambat. Bisa nangkap? Ya. Jangan asal bertobat. Wah, tidak usah sekarang lah, nanti 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi itu situasinya beda dengan sekarang. Amin. 2 tahun lagi bisa 180 derajat bertolak. Pihak bertolak belakang. Makanya kalau Tuhan bilang hari ini jangan kamu mengeraskan hatimu, itu betul atau salah?
Ya, saya masih muda, saya masih ada banyak hari-hari yang akan datang. Kok disuruh bertobat? Anak muda tidak suka bertobat, suka ajojing, suka dangdut dan sebagainya. Kalau mau dangdut nanti aja setelah masuk di bakteranya Nabi Nuh, dangdutlah di situ. Tapi dangdut Tuhan Yesus loh. Kenapa kok ketawa? Mau dangdutan? Oh, jangan. Ya. Kita patut bangga bahwa di balik semuanya itu, jadi kalau Tuhan menghukum, itu manusia yang keterlaluan, bukan Tuhan yang menghukum yang keterlaluan. Ditunggu 120 tahun, cuma Nuh dan keluarganya. Saudara, ada satu ayat mengatakan pergi ke rumah duka adalah lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Coba kita baca. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ya. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Ya. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, pergi ke rumah duka, kalau ada kematian itu rumah duka, lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Apa tidak salah? Coba jujur. Siapa yang merasa, wah ini salah ini. Mesti pergi ke rumah pesta, sukacita, ya, lompat-lompat kecil, dansa-dansi sini sana. Kalau dansa-dansi di muka orang mati bisa ngamuk, bukan orang mati ya ngamuk, keluarganya. Nah, apa betul pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta? Saya jawab tidak bagi orang dunia. Tapi bagi kita, apa itu artinya? Ya, lebih baik. Siapa yang bilang lebih baik? Coba angkat tangan. Saya toh nggak lihat, saudara. Ya. Apa sebabnya? Amsal mengatakan demikian. Salomo mengatakan. Di dalam rumah duka seringkali kita merefleksi diri kita sendiri. Iya, ya. Aku sudah siap apa tidak ya? Ya. Suatu ketika aku toh mesti masuk di lubang yang 1 meter kali berapa itu. Setelah di rumah duka orang akan lebih cepat ingat Tuhan, cari Tuhan, minta ampun, betul? Ya, tidak lari dari Tuhan lagi, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Di mana? Di rumah duka situ. Sementara mayatnya masih membujur. Kalau di rumah pesta, wah, cuma kayaknya saja mau olahraga katanya. Jadi saya tidak katakan kalau diundang pesta jangan datang, bukan begitu. Tapi ini pemberitahuan daripada penulis. Nah, coba kita mau baca sedikit. Mazmur 90 ayat 15. Tapi sebelumnya 2 Timotius 4 ayat 2. Tolong bacakan 2 Timotius lebih dulu. Dua Timotius ayat 2, pasal 4 ayat 2. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Betul? 2 Timotius 4 ayat 2. Salah. Mazmur 90 ayat 15. Ya, silakan. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Sudah itu aja? Ya. Saya punya Alkitab ini baru jadi agak sulit cari.
Ya. Mazmur pasal yang ke-90. Saudara sabar dengan saya? Ya. Terima kasih untuk kesabarannya. Mazmur 90 ayat 15. Ya, sekali lagi tolong bacakan. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang, bersukacita seimbang dengan hari-hari Tuhan menindas. Jadi begini, kalau Tuhan menindas kita, itu jauh lebih kecil daripada setelah dipulihkan oleh Tuhan dari penindasan. Atau paling sedikit seimbang. Bukan misalnya penindasannya begitu dalam, kemuliaannya setelah dipulihkan begitu enteng sekali. Tidak, Tuhan tidak mengatakan demikian. Tapi seimbang. Juga dikatakan Engkau menindas kami, ya, karena dosa-dosa kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Bukan celakanya yang besar. Ya, setelah celaka yang besar itu, pemulihannya kecil, 1/10 saja. Tidak. Pemulihannya selalu lebih besar daripada masalahnya. Amin. Saudara, kalau saudara mengalami percobaan satu bidang dalam hidup saudara, maka Tuhan akan membereskan, Tuhan akan memulihkan bukan satu bidang, bisa 3 bidang. Sampai bisnis saudara, sampai semuanya, keluarga, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, dan sebagainya. Saya teringat di dalam Roma 8 ayat 18. Tolong bacakan. Ya. 8 ayat 18. Betul? 18. Ya, silakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini Penderitaan zaman sekarang, ya di mana kita berada sekarang ini, terus tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak bisa dengan apa? Kemuliaan. Kemuliaannya nanti itu luar biasa. Setelah kita melewati percobaan yang, percobaannya kok kecil saja begini. Kemuliaannya kok besar sekali. Bisa mengerti? Atau kalau saya balik, penindasan percobaannya besar sekali. 3 bidang seperti Ayub, mungkin 4 bidang. Kemuliaannya kecil sekali, kecil. Waduh Tuhan, kok tidak seimbang. Allah kita bukan Allah yang skaker, yang kikir. Allah kita adalah Allah yang royal. Amin. Anda mengorbankan satu hal, Tuhan akan bisa ganti 10 hal yang lain. Yang percaya, terjadi. Yang tidak percaya, ya tidak akan jadi. Ya. Jadi bukan, coba kita baca Roma 8 ayat 18. Sudah tadi. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan ini Paulus nih, yakin. Penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Belum dinyatakan sekarang. Tapi tunggu saatnya. Coba saudara bisa menulis, mengisi. Angka 2 Romawi, masalah bukan tanda kelemahan. Tapi masalah itu seharusnya jadikan tanda kekuatan. Seperti Ayub tadi. Nomor 1, salah satu tanda kekuatan Ayub. Yaitu pasal 1 ayat 21 sampai 22. Ya. Sudah kekuatan Ayub. Sekarang bagian A. Bagian B. Bagian A berkata, ini perkataan orang yang kuat. Maksudnya kuat imannya. Kemudian bagian B. Beda dengan Israel. Selalu sungut-sungut. Kena percobaan sedikit sungut-sungut. Dan ini adalah perkataan orang yang tulis lemah di situ. Paling sedikit lemah imannya. Yang lebih gawat lagi, lemah komitmennya. Sudah tidak pakai komitmen.
biarpun pengerja, biarpun hamba Tuhan, kalau aku suka datang, aku datang. Kalau enggak, ya enggak. Saudara, kita masuk surga mesti dengan komitmen. Ya. Nah, jangan meniru seperti orang Israel. Dan saya sudah uraikan tadi. Ya, nomor 2 sudah ya. Maafkan. Bagian ketiga, dengan penderitaan kita memberkati orang lain. Jadi kalau saudara mau memberkati orang lain, saudara harus apa? Rela menderita. Rela menderita. Sudah betul ini? Tidak keliru? Minta maaf nanti yang keliru. Itulah manusia Paulus Yedidia. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan saya dikasih pensiun. Saya tidak mau pensiun. Pensiun PNS, pensiun apalagi. Ya berarti tidak berbuat apa-apa. Biarlah sampai akhir hidupku tetap menghasilkan buah-buah yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Dengan penderitaan kita memberkati orang lain. Nomor 1, penderitaan kita memberkati orang lain. Kegagalan kita bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Kalau saudara sudah selesai kegagalan itu, dan saudara bersaksi kepada seseorang yang gagal, itu bisa jadi kekuatan bagi orang itu. Bisa nangkap? Kalau belum nangkap boleh angkat tangan. Ya. Oke. Bagian B, jadi konselor yang baik itu sebetulnya harus melalui penderitaan. Jangan salah mengerti. Jangan nanti besok sudah cari-cari penderitaan di mana-mana. Ayo, saya mau menderita. Bukan begitu, saudara. Tidak usah cari setan. Ya. Yang kedua, Ayub. Betul? Nah, luar biasa Ayub. Luar biasa. Dia tidak cuma memberkati orang-orang yang hidup pada zamannya dia. Tapi dia memberkati orang-orang yang sampai hari ini. Betul? Berarti bukan satu zaman. Tapi segala zaman. Sampai hari ini saudara bisa baca buku Ayub itu. Banyak orang cerita bersaksi kepada saya ketika dia dalam percobaan besar, dalam sakit dan sebagainya. Dia baca Ayub, dia jadi kuat. Dia jadi bangkit lagi, bangun lagi dari tidur rohaninya. Nah itu orangnya sudah mati 5.000 tahun yang lalu. Tapi bukunya sampai hari ini masih diberkati oleh Tuhan. Untuk memberkati orang lain. Berjuta-juta pendeta, pendeta pembantu, pendeta muda dan sebagainya. Tiap hari di seluruh dunia ini memberitakan firman Tuhan. Dan di antara mereka ada yang khotbah tentang Ayub juga. Betul? Karena ceritanya Ayub ini sangat menguatkan sekali. Sampai hari ini, kalau Ayubnya, hidupnya memberkati zamannya dia, selesai zaman dia mati. Tapi sekarang Ayub yang sudah dibangkitkan dari percobaan itu akan terus memberkati sampai hari ini. Luar biasa. Jadi saudara, kehidupan Ayub itu tidak sekedar merupakan sejarah. Oh itu sejarah. Tidak. Hidupnya Ayub itu sebenarnya adalah kuasa. Allah sedang mendemonstrasikan kuasanya di dalam Ayub. Sehingga Ayub itu bisa tahan. Bukan karena kekuatan aslinya dia sendiri. Mungkin dia tiap hari training, halter atau apa. Bukan. Tapi karena imannya di dalam hidupnya dia. Karena firman Allah ada di dalam dia. Jadi saudara, luar biasa. Tidak sekedar sejarah. Kehidupan Ayub adalah kehidupan yang sungguh-sungguh bisa jadi teladan bagi kita. Ya, orangnya sudah mati lama.
kuasanya masih tetap berjalan sampai hari ini. Luar biasa. Haleluya. Ya. Bagian C. Pada satu waktu Elisa sudah mati dan kemudian ada satu orang mati lain diangkat dibawa ke pemakaman. Tapi ketika dalam perjalanan kelihatan ada gerombolan. Mereka takut. Kemudian mereka lemparkan mayatnya orang itu begitu saja di dalam goa di mana ada mayatnya daripada Elisa. Pada waktu mayatnya ini tersentuh dengan tulangnya atau apanya daripada Elisa, orang yang mati ini tiba-tiba bangkit. Luar biasa. Berapa orang diberkati? 1. Berapa orang yang bangkit dari kematian oleh sebab Elisa? 1. Tapi Ayub, berapa banyak orang yang diberkati atas kisahnya dia? Jutaan. Saya 40 tahun lebih melayani Tuhan, mungkin saya lebih dari 100 kali saya khotbah tentang Ayub. Karena sangat menguatkan. Tapi Ayub tidak sendiri. Ada banyak penderitaan yang dia alami. Tapi ketika dia mengalami itu, Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan turut bekerja. Amin. Jadi saudara, kalau saudara mengalami sesuatu, pandang kepada Tuhan. Ya, Ayub itu bisa berguna bagi segala zaman. Ya, dan dikhotbahkan kepada segala bangsa. Ya. Karena buku Ayub itu diterjemahkan lebih dari 100 bahasa. Karena ini merupakan satu kesatuan dengan Alkitab. Jadi Alkitab ini sudah lebih dari 100 bahasa. Di mana di dalamnya ada kitab Ayub. Jadi Ayub terikut. Ya, dan dia juga menjadi salah satu memberikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan berkat itu. Saudara paham? Paham? Saudara. Kematian tidak membatasi kuasa Tuhan. Amin. Tidak membatasi kuasa Tuhan. Ya, luar biasa. Sebab itu andai kata saya hadirkan Ayub, minta permisi dulu, tapi memang tidak bisa. Lazarus tidak boleh diteruskan. Nah, ini ngomong. Ya. Andai kata saya undang Ayub datang ke sini, saya tanya sama dia, Ayub, penderitaanmu tuh begitu banyak ya. Kamu menyesal sih lahir di dunia? Dia bilang, tidak, saya tidak menyesal. Kenapa? Kamu mengalami begitu banyak penderitaan. Ya, yang besar-besar lagi, 3 bidang yang besar semua. Bisnisnya, anak-anaknya, ya, dan satu lagi apa? Kesehatan. Ya, kesehatan seperti saya begini. Makanya teman-temannya datang bilang ini pasti ada dosa ini. Kalau tidak diganjar begini sama Tuhan. Wah, Ayub emosi. Ya mungkin emosinya masih belum bisa dikuasai ya. Sampai terjadilah perdebatan dari pasal 2 sampai pasal 41. Tapi dia bilang saya tidak menyesal. Apa sebabnya? Sebab hidup saya berguna. Kalau saya tidak mengalami penderitaan, mungkin ceritanya lain. Betul? Cuma enak, diberkati Tuhan, tidak ada penderitaan, tidak ada salib, tidak perlu menyangkal ego. Wah, enak sekali, semua orang mau. Ya atau ya? Ya, jujur dong. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Ada perkara yang dahsyat akan terjadi pada akhir zaman ini. Tapi saudara harus siap. Siap. Tiba-tiba aniaya penindasan datang ke atas saudara. Siap. Aku lari saja. Kemana? New York. New York. Saudara. Belum datang aniayanya sudah lari. Kiovadis. Ya, tetapi tidak. Contoh yang luar biasa. Apa sebabnya? Apakah karena Ayub itu luar biasa? Sama sekali tidak.
Dia biasa. Tapi apa yang ada di dalam dia, itu yang luar biasa. Siapa dia? Allahnya. Yang luar biasa. Dan karena faktor Allah ada di dalam dia, jangan main-main mau bikin susah orang begini. Ya, ada satu orang dari luar kota, tanya-tanya sama saya, bagaimana ini? Ya, masalah-masalah yang timbul di dalam gereja. Makanya kita bersyukur ya bahwa itu tidak terjadi dengan kita. Jadi dia tanya. Dia bilang, saya sudah tahu jawabannya apa. Ya, dia bilang begitu, saya sudah tahu jawabannya apa. Tapi rasanya kalau tidak curhat ini tidak enak. Kenapa tidak curhat Tuhan Yesus? Kejauhan katanya. Wah, repot. Gak bayar. No. Walaupun tidak pakai Excel. Boleh. Ya, saudara. Penderitaan orang itu luar biasa juga. Tapi tidak sempat terus. Entah kenapa teleponnya mati. Terus beberapa hari dia tidak telepon lagi. Kemudian telepon sama istri saya. Dan dia bilang, saya ini sudah lancang katanya. Cita-cita sama Paulus. Habis cerita Paulus, saya buka Alkitab, di situ dikatakan, jangan kamu menyentuh orang yang diurapi. Wah, saya jadi kaget. Saudara ya. Ya, kadang-kadang jemaat perlu pertolongan. Tapi kadang-kadang anak kecil itu didiamkan sama bapaknya. Jatuh, bangun, jatuh. Akhirnya dia tidak jatuh lagi. Jalan terus. Kalau tidak dibiarkan, tapi diawasi, kapan dia bisa jadi dewasa? Betul? Saudara akan jatuh bangun terus. Kalau ini hari ini percobaan, saya datangi. Besok saya datangi. Tiap hari sewa bemo. Tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apapun yang terjadi, saya mau tetap mendoakan saya. Ya, terus saya bilang sama Tuhan, selama saya masih bisa ngomong, ya, selama saya masih bisa, bukan ngomong, Tuhan ada di sini. Selama kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan ada di sini. Dan apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Bagi saudara, puji nama Tuhan, mari. Ini adalah seperti kita di charge lagi. Ya, memang dalam perjalanan hidup saya, kalau makan firman 1 hari, 1 minggu 1 kali, itu kurang. Saudara mungkin saya terlalu kenyang, saya kurang. Tapi ada kebaktian yang tengah minggu, ya ini untuk mencharge. Tahu, saya di-charge. Supaya baterainya yang low itu naik lagi. Amin. Ya, kalau kita baca kitab Ayub, wah, kita ini belum apa-apa. Sudah ngomel, sudah ini, sudah itu. Ayub jadi contoh bagi kita. Bahwa Tuhan menyertai Ayub, Tuhan menyertai kita sekalian. Dan apa yang kita alami dalam hidup kita tidak perlu disesali. Kayaknya Tuhan kita itu ini kali rusak atau tidak tepat atau keliru. Bisakah Allah kita itu keliru? Tidak bisa. Ya, kalau sesuatu kita lihat, wah ini keliru. Bukan Allah yang keliru, kita yang lihat dengan mata keliru. Betul? Tidak ada betulnya. Ya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Dia. Ya, saya ingin sedikit bersaksi. Ya, karena itu sudah anak saya sendiri, ya memang ya, si Toandi dan istrinya siapa? Priska. Ya, mari sini. Ya. Dua-dua. Mereka janji mau saksi. Sekarang ya cukup di sini. Serasi. Puji Tuhan. Diam-diam tidak ada ABC, babi bu, istrinya
kena sakit mata ya. Ayo kamu saja ya. Saya mau dengar juga. Sabar saudara ya. Jamnya belum lewat kok. Lewat pun udah apa-apa, masih ada perjamuan suci. Ya silakan. Iya, jadi awal dari tahun 2009, jadi pas istri saya pulang dari Manado, tidak lama kemudian, tidak ada, ya seperti Om Paulus bilang, tidak ada satu hal yang kena benturan atau kecelakaan gitu ya, semacam itu, tiba-tiba aja pusing, sudah itu matanya yang sebelah kiri juling, sebelah kiri. Kanan, oh ya kiri atau kanan. Kiri dan kanan. Karena kalau ini melihat sini, ya ininya lari gitu ya, jadi sebelah kiri. Jadi kita lihat sebelah kirinya yang lari. Jadi setelah, oh iya kanan lari, kirinya tinggal. Maksudnya enggak bisa bergulir ke kiri. Jadi dia cuma sampai di tengah saja. Ya, jadi setelah itu kita periksa dokter mata. Dokter mata anjurkan supaya ini di-scan kepala supaya tahu gitu. Maksudnya apa yang bisa mengakibatkan sampai nggak bisa bergulir ke kiri. Jadi akhirnya kita scan. Ternyata hasil scan mengatakan bahwa ada beberapa titik ada perdarahan di otak. Gitu. Jadi keputusannya itu, hasilnya itu, jadi kami bawa lagi kembali ke dokter mata melihat bahwa oh ternyata hasilnya ini. Hasilnya bahwa ada perdarahan. Dokter mata bilang ini gejala stroke karena ada perdarahan. Ternyata kita bawa lagi ke dokter saraf, dirujuk lagi ke dokter saraf. Akhirnya dokter saraf bilang enggak, ini perdarahan, mesti masuk rumah sakit, mesti MRI. Yang lebih detail lagi apakah ini perdarahan atau kanker atau tumor gitu ya, supaya lebih jelas lagi. Jadi akhirnya masuk. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara masuk, ternyata memang hanya perdarahan. Perdarahan kayak semacam darah beku yang ada di kepala. Nah kesimpulannya adalah Bapak Ibu Saudara, ini teguran Tuhan buat istri saya. Karena selama ini mendampingi saya, tetapi maksudnya secara kerohanian dia vakum dalam melayani Tuhan. Dia nggak melayani sama sekali, dia hanya menjadi ibu rumah tangga. Gitu. Jadi itu teguran Tuhan buat dia. Akhirnya setelah dia sadar, seminggu prosesnya di rumah sakit, ya proses obat-obat, vitamin apa dan segala macam. Sampai pulang ke rumah itu waktunya berapa bulan pemulihan? 2 bulan. 2 bulan kami berobat, akhirnya Tuhan pulihkan. Ya istri saya juga dipulihkan secara rohani. Akhirnya dipulihkan juga sama Tuhan secara jasmani. Nah Bapak Ibu Saudara lihat, kalau dulu lihat begini, ini matanya satu lari ke sini, ini tinggal gitu. Sekarang udah normal kembali. Sekarang sudah fokus. Iya sudah fokus Om. Nah, makanya mesti fokus. Iya amin. Ya, mau saksi? Hah? Apa Tuhan bicara sama kamu dengan peristiwa ini? Iya. Nah. Pendek silat, pendek singkat. Puji Tuhan, setelah saya mengalami cobaan ini, saya menyadari kalau Tuhan izinkan semua terjadi sama saya. Dan saya menyadari hal itu, saya mau berubah, saya mau kembali melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah saya melayani, Tuhan pulihkan kesehatan saya menjadi lebih baik. Dan kerohanian saya juga menjadi lebih baik. Seperti semula. Karena dulu melayani. Ngomel. Bukan ngomel, saya dulu melayani dan pada akhirnya saya vakum gitu, saya berhenti melayani. Awalnya sudah komitmen, akhirnya... Hati-hati ya komitmen di sini. Jadi saya anjurkan bagi siapa saja yang sudah komit untuk melayani, jangan berhenti melayani. Amin. Karena nanti akan seperti saya. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Jadi sudah kapok ya.
Mari kita berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.